Sekarang di pertemuan 7 di sini membahas membuat dan mencetak laporan data buku ke printer seperti itu. Baik, ketemu lagi di web programming 3 ya. Kita lanjutkan sekarang di pertemuan 7. Di sini membahas membuat dan mencetak laporan data buku ke printer seperti itu. Nah, di sini yang perlu dibuat yang pertama itu menu di laporannya. Nah, berarti nanti di sidebarnya ditambah nih yang ini ya, laporan data buku, data anggota, laporan pinjam. Nah, kalau secara visualnya atau tampilannya seperti ini, nambah yang ini. Tuh. Nah, kemudian saya sudah sedikit merangkum. Nanti kita akan membuat controller laporan.php. Kemudian di sana nanti kita membuat fungsi laporan underscore buku ya di dalam controller laporan .php. Nah, ketika function ini dibuat, pasti ada pemanggilan untuk tampilannya atau view-nya, yaitu nama filenya laporan underscore buku.php gitu. Nanti setelah itu membuat lagi fungsi cetak underscore laporan buku di dalam controller laporan, dan pastinya untuk tampilannya juga dibuat ya, membuat view-nya laporan underscore print underscore buku.php. Oke. Pertama kita membuat sidebarnya ini ditambah dulu ya. Oke, kita ke sini ke view, template, sidebar, klik. Oke, ini. Nah, kita karena menambahkan menu tadi, kita copy saja dari sini seperti yang sebelumnya ya. Atau visualnya seperti ini, laporan, kemudian ini laporan data buku, laporan data anggota gitu. Oke, kita copy atau tekan shift alt bawah. Nah, dia langsung terbentuk seperti itu. Kemudian di sini diganti jadi laporan data buku, laporan data anggota, laporan peminjaman. Nah, karena need yang sebelumnya 2, kita copy lagi yang di sini alt bawah. Nah, langsung shift alt ya tadi ya. Laporan data peminjaman. Oke. Kemudian ikonnya di sini pakai apa? Ini cek address book ya. Book. Kita copy aja. Kemudian URL-nya juga. Nah, di sini. Oke, ini ke controller laporan, kemudian ke function laporan underscore buku. Ini ke laporan underscore anggota, laporan underscore pinjam ya. Oke, ini laporan
laporan underscore buku. Nah, untuk ini kita belum buat ya controllernya, tapi kita masukkan dulu. Berarti kita harus buat ini anggota, yang terakhir pinjam. Oke. Nah, kalau sudah, kita cek di browsernya, kalau pustaka booking. Sini kita login dulu. Nah, di sini sudah muncul. Oke, atau ini kita cek dulu ya, karena kan tadi belum kita cek. Kita hilangkan dulu yang ini, kita supaya ketahuan perubahannya. Kita cut, kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Nah, hilang kan? Nah, kita munculkan lagi. Oke, kita simpan lagi, kita refresh. Nah, ini ya, benar ya. Oke, nah tadi di sini itu laporan underscore buku, laporan anggota, laporan pinjam. Ini belum ada ya. Oke, maka kita buat dulu controller laporan. Nah, ini scriptnya. Kita ke controller laporan. Oke, kita ke controller. Oke, kita buat baru ya. Nah, laporan belum ada. Oke, nanti kalian tinggal ikuti sesuai dengan modul ya. Nah, tapi di sini kekurangan Kurawal 1 ya di bawahnya. Sini untuk penutup kelasnya nih belum atau tidak terbawa. Silakan kalian ikuti atau kalian tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi tambahkan 1 Kurawal lagi. Ya, di sini jadi model ya, untuk model user, model buku, dan model pinjam. Kemudian di judulnya diisi dengan laporan buku. Kemudian sini user ya, untuk dicek dulu sessionnya. Buku diambil model bukunya, get buku. Kategori juga. Nah, di sini ada view atau pemanggilan view untuk laporannya ke folder buku, nama filenya laporan underscore buku. Nah, ini juga kita harus buat. Berarti setelah ini kita buat laporan underscore buku setelah function ini, setelah function laporan buku. Nah, ini functionnya, ini tampilannya seperti itu yang di dalam buku. Oke, kita ke view, ke buku. Nah, di sini belum ada. Maka kita buat laporan underscore buku.php. Oke. Oke, silakan kalian ketik. Saya udah ada ya, jadi tinggal dimasukkan. Kalau kalian silakan diketik sesuai dengan yang di modul seperti ini. Nah, di sini nanti ada cetak laporan underscore buku ya. Nah,
Ini juga harus kita buat nanti laporan buku PDF export underscore Excel ya. Nah, kemudian di sini pemanggilan data ya, dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN dan stoknya seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita cek sini. Ini tadi fungsi view. Oke, nah kita udah tahap sini. Kita cek di tampilan browsernya. Kita refresh. Tadi ke sini. Oke. Nah, ini sudah ada ya, sudah jadi. Nanti tampilan seperti ini. Kemudian ini ke cetak underscore. Nah, nanti kita yang buat yang print dulu, download dan PDF nanti di sesi berikutnya. Nah, tapi ini kita belum buat juga yang printnya. Seperti ini tampilannya. Oke, nah ini ya button primary, ini warning, sukses ya. Nah, ini untuk print, download PDF, export ke Excel. Oke, selanjutnya kita membuat, nah di sini fungsi cetak underscore laporan buku pada controller. Nah, atau kita cek di sini supaya nggak bingung. Ini kita sudah buat. Nah, ini tampilannya tadi. Sini membuat printnya yang tadi kan, yang di sini. Nah, ini cetak underscore laporan buku. Oke, kita tambahkan di function untuk function cetak underscore laporan underscore buku. Oke, kita ke function atau ke controller laporan, kita tambahkan di sini function cetak underscore laporan buku. Oke, kita masukkan buku ya. Buat sini kita panggil dari model buku, kemudian model buku menjalankan function buku get buku yang hasilnya bentuk array. Kemudian kategori ya. Dari model buku juga sini yang dipanggil adalah get kategori ya, dia menjalankan get kategori. Sama ini array. Kemudian kita panggil untuk ditampilkan ya, itu tadi
Oke, selanjutnya kita, nah karena di sini di function cetak laporan buku dia memanggil view cetak print underscore buku, ya dimana kita belum buat. Jadi kita buat dulu cetak print buku ya setelah membuat function ini. Oke, kita cek. Nah di sini, oh di sini namanya laporan print underscore buku ya, salah. Laporan underscore print buku. Sini laporan. Oke. Ini ya laporan print bukunya. Oke, kita ke view ya. Kemudian disimpan di sini di buku. Namanya laporan underscore print buku.php. Oke, karena saya sudah ada, langsung di copy aja ya. Nah kalau kalian silahkan diketik ya. Oke, nah di sini filenya CSS-nya langsung ya di sini dengan kelas tabel data, nanti width-nya 100%, bordernya collapse. Nah ini kelas tabel data yang TRTH dan TRTD, ini bordernya 1 pixel solid black, font size nya 11, font family nya Verdana, paddingnya 10 pixel ya. Kemudian ini untuk heading 3 nya font family nya Verdana. Nah kan di sini ada kelas tabel data, kemudian ada TR, ada TH. Nah yang seperti ini tadi sudah di oleh CSS nya seperti itu. Nah kemudian di sini ada fungsi JavaScript ini untuk Windows Print. Nah ini sebetulnya yang posisi untuk print di sini ya, Windows Print. Oke, kita coba, kita refresh, kita klik print. Oke, masih error. Result array laporan nomor 29. Oke, di sini salah. Oke, kurang. Kita coba lagi. Oke, nah udah betul. Sini ya. Oke, ini bisa disimpan atau di print. Ya, nanti tinggal dipilih yang tersedia printernya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini atau untuk sesi kali ini. Jadi sudah function membuat fungsi cetak laporan, membuat view laporan print buku ya. Jadi tadi ada controller, ada functionnya laporan buku, viewnya laporan buku, kemudian cetak laporan buku, dan viewnya laporan print buku dengan fungsi JavaScript-nya ya, yaitu Windows Print. Oke, terima kasih. Silakan dicoba untuk sesi kali ini.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.